Selamat malam teman-teman semua dan Ibu dosen. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang People and Organization. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Iwayan Abdi Seta Sentana dengan NIM 011. Selanjutnya ada Putu Agus Indika Puspayana dengan NIM 016. Dan terakhir ada Charlie Adi Merta dengan NIM 019. Untuk subpokok bahasan People and Organization ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah perilaku organisasi, yang kedua ada pekerjaan organisasi dan desain pekerjaan, yang ketiga ada pengembangan organisasi. Organization behavior atau perilaku organisasi. Orang-orang melakukan peran mereka dalam sistem kompleks yang disebut organisasi. Studi tentang perilaku organisasi berfokus pada bagaimana ini terjadi. Jadi, definisi perilaku organisasi menurut Haksinski dan Buchanan pada tahun 2007 menyebutkan definisi perilaku organisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan studi tentang struktur, fungsi, dan kinerja organisasi dan perilaku kelompok dan individu di dalamnya. Sumber dan aplikasi dari teori perilaku organisasi. Teori perilaku organisasi didasarkan pada disiplin ilmu perilaku utama. Ini didefinisikan sebagai bidang penyelidikan yang didedikasikan untuk studi perilaku manusia melalui metode canggih dan ketat. Bagaimana fungsi organisasi? Jadi, suatu organisasi adalah entitas yang ada untuk mencapai suatu tujuan melalui upaya kolektif dari orang-orang yang bekerja di dalam atau untuk itu. Pengorganisasian adalah proses membuat pengaturan dalam bentuk tanggung jawab dan hubungan yang didefinisikan atau dipahami untuk memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama secara bersama. Dan organisasi dapat digambarkan sebagai sistem yang kompleks karena dipengaruhi oleh lingkungannya, memiliki struktur yang memiliki elemen formal dan informal. Struktur organisasi adalah kerangka kerja untuk menyelesaikan sesuatu, baik itu proyek ataupun event. Struktur formal tradisional didasarkan pada hierarki yang diletakkan atau disebut garis komando yang mewakili dalam bagian organisasi, dan penggunaannya dibuat dari deskripsi pekerjaan yang didefinisikan secara dekat. Tetapi untuk berbagai tingkatan organisasi beroperasi secara informal, serta secara formal melalui jaringan peran dan hubungan yang melintasi batas-batas organisasi formal dan jalur komando. Budaya organisasi telah dijelaskan oleh Dale dan Kennedy pada tahun 2000 sebagai cara kita melakukan sesuatu di sebuah organisasi. Budaya organisasi atau perusahaan adalah pola nilai, norma, kepercayaan, sikap, dan asumsi yang mungkin tidak diartikulasikan tapi membentuk cara orang dalam organisasi berperilaku dan cara di mana sesuatu dilakukan. Bagaimana budaya organisasi terbentuk? Yang pertama oleh para pemimpin dalam organisasi, terutama mereka yang telah membentuk suatu organisasi tersebut di masa lalu. Yang kedua, di sekitar insiden kritis, peristiwa kritis atau peristiwa penting di mana pelajaran dapat dipetik pelajaran tentang perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan, yang benar atau yang salah. Yang ketiga, kebutuhan untuk memelihara hubungan kerja yang efektif di antara anggota organisasi. Ini menetapkan nilai dan harapan. Yang terakhir ada dipengaruhi oleh lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal mungkin relatif dinamis atau tidak berubah. Komponen budaya organisasi dapat digambarkan dalam hal nilai, norma, artefak, dan gaya manajemen atau gaya kepemimpinan. Klasifikasi budaya organisasi menurut Harrison pada tahun 1972. Yang pertama berorientasi pada kekuatan positif, kompetitif, responsif terhadap kepribadian daripada keahlian. Yang kedua berorientasi pada orang konsensual, kontrol manajemen ditolak. Yang ketiga
berorientasi pada tugas, fokus pada kompetensi, hal ini dinamis. Dan yang keempat, berorientasi pada peran, fokus pada legalitas, legitimasi, dan birokrasi. Selain itu, Harrison juga memaparkan ada 5 budaya organisasi. Yang pertama itu ada budaya yang sesuai. Yang kedua ada iklim organisasi yang mengacu pada persepsi anggota tentang fitur organisasi seperti pengambilan keputusan, kepemimpinan, norma-norma tentang pekerjaan. Yang ketiga ada proses organisasi. Proses organisasi merupakan sejumlah proses sosial terjadi di dalam organisasi yang mempengaruhi fungsinya, seperti interaksi, komunikasi, perilaku kelompok, kepemimpinan, kekuasaan, dan politik atau konflik. Yang ketiga ada karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi mempengaruhi perilaku seseorang di tempat kerja seperti kemampuan individu, kecerdasan individu, kepribadian, sikap, dan emosi. Dan yang terakhir, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kombinasi dari keterampilan dan kemampuan seperti kesadaran diri, kontrol diri, empati, dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Agus Indika Puspayana.